وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala hadan nabiyil karim khatamul anbiya'il mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah istiqamah bagi kita semuanya untuk terus menjalani hari-hari kita di atas fitrah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan pula oleh baginda Nabi besar Ibrahim alaihissalam, orang yang menjalankan ajaran Allah secara lurus dan seorang yang menjalankan agamanya dengan al-hanifiyah, penuh kesucian, penuh kebeningan, dan tidak ada unsur kesyirikan apapun di dalam ajaran tersebut. Wa ma kana minal musyrikin. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, pada kuliah duha pagi ini saya akan melanjutkan tentang akidah Islam atau konsep akidah di dalam Islam yang menjadi kajian berseri di dalam pandangan hidup seorang muslim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, pada pengantar kajian akidah ini saya akan menjelaskan beberapa kata yang sangat penting. Satu adalah kata ilmu. Kata ilmu ini berasal dari kata dasar yang terdiri dari 3 huruf, alima ya'lamu ilman. Ini di dalam teks bahasa Arab yang secara sederhana kalau kita membuka kamus itu artinya adalah diddul jahli, lawan daripada kejahilan. Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab beliau Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menyatakan al-ilmu huwa idrakus syai' bihaqiqatihi. Pengetahuan akan hakikat sesuatu atau mengetahui sesuatu dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Ada kata yang sering dipadankan dengan kata al-ilm, yaitu adalah kata al-ma'rifah, yang berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan, yang artinya juga dalam bahasa Indonesia itu mengetahui, lawan daripada mengingkari. Jadi arafa lawannya adalah angkara, alima lawannya adalah jahilan. Nah, sahabat sekalian, meskipun secara sekilas kedua kata ini antara ilmu dan ma'rifah seringkali disandingkan
secara sejajar atau dalam bahasa kita Indonesia diartikan dengan kata pengetahuan. Tetapi para pakar bahasa Arab, mereka memberikan penjelasan yang lebih detail, di mana mereka misalnya mengatakan, ma'rifat itu adalah pengetahuan yang lebih khusus ketimbang ilmu. Jadi ma'rifat itu kalau dibuat suatu lingkaran, dia berada di lingkaran yang lebih kecil, sementara ilmu itu lebih menyeluruh, lingkarannya lebih luas. Sehingga seringkali kita mendengarkan ucapan para ulama, fulanun arafa rabbahu, si fulan itu telah mengetahui Rabbnya. Mengapa para ulama sering menggunakan kata arafa ketimbang alima di dalam konteks pengetahuan kita tentang Tuhan? Sebabnya ialah seseorang yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena berdasarkan fakta-fakta empirik yang direnungkan secara mendalam, yang dipikirkan, sampailah dia pada suatu kesimpulan pengetahuan. Artinya berdasarkan observasi dan perenungan. Berbeda sama sekali ketika kita membaca asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya di dalam Al-Quran. Wa kana Allahu aliman hakim. Dan adalah Allah maha mengelmui dan maha hikmah atau bijaksana. Ya. Allah disebut sebagai Al-Alim karena memang pengetahuan Allah itu sama sekali tidak terbatas. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu tanpa bisa dibatasi oleh apapun. Hakikat sesuatu, detail sesuatu, ada di mana, kapan berada, bagaimana ke depan, semuanya itu masuk di dalam ruang lingkup ilmu. Nah, sementara seorang hamba yang mengetahui Allah yang berdasarkan pada gejala dan fenomena atau ayat-ayat semesta yang dia renungkan, dia tetap saja tidak sampai kepada apa yang dimaksud dengan hakikat Allah yang sehakiki-hakikinya, misalnya zat Allah. Tidak ada di antara kita yang diberikan anugerah pengetahuan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kita dengarkan misalnya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillah. Renungkan, pikirkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan pernah kau memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kau tidak akan pernah sampai. Nah, sahabat sekalian, kata alima juga dijelaskan oleh para ulama kita tentang sesuatu dugaan yang jauh lebih dekat kepada keyakinan yang pasti. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, misalnya di sini, fa in alimtumuhunna mu'minat, ya. Jika engkau mengetahui mereka adalah orang-orang yang beriman, mengetahui di sini adalah pengetahuan atau dugaan yang lebih dekat pada suatu keyakinan. Maka Allah menggunakan misalnya di dalam Al-Quran, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 46. Dan orang-orang yang meyakini. Kata yazunnun di sini adalah meyakini, bukan menduga, bukan. Bahwasanya mereka bertemu dengan Rabb-nya dan mereka akan kembali kepada Rabb. Sebab itulah kemudian
Ulama besar kita Al-Imamun Nasafi menyatakan pengetahuan yang dicapai oleh kekuatan maksimal manusia merupakan zon yang lebih dekat dengan keyakinan. Mengapa? Ya karena tanda-tanda yang begitu kuat. Jadi yazunnun itu artinya adalah meyakini. Karena itu secara terminologis ya, kemudian al-ilmu itu dijelaskan sebagai al-idrakul hasil bid-dalil syamil lil yakin al-jazim wa dhannul ghalib wa ma bainahuma min darajatin wa maratib. Pengetahuan yang diperoleh dengan dalil atau bukti yang mengandung keyakinan yang pasti dan dugaan yang kuat sesuai dengan tingkat dan kedudukannya masing-masing. Ya. Jadi saudara sekalian, meskipun kita tidak pernah melihat bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam ini, bagaimana para sahabat itu berjuang, berjihad di jalan Allah, bagaimana mereka membangun tradisi ilmu, bagaimana mereka berukhuwah, bagaimana semua kehidupan mereka. Kita tidak pernah melihat secara kasat mata. Tetapi ya kan, dalil-dalil ya, petunjuk-petunjuk yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa tersebut itu mengandung suatu keyakinan yang valid ya, dengan metode-metode yang telah dibuat ya oleh para ulama. Apakah dari aspek periwayatan transmisi atau konten substansinya dari sisi matan dan seterusnya, itu memberikan suatu keyakinan kepada kita. Tentu sesuai dengan ya derajat dan tingkatan masing-masing. Tentu ilmunya para ulama berbeda dengan ilmu orang-orang seperti kita, para pelajar misalnya, penuntut ilmu ini. Ilmunya para sahabat lebih lagi. Demikian pula berikutnya ilmu para nabi dan para rasul. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kata akidah. Akidah ini secara umumnya, secara bahasa etimologis itu berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan. Jadi akidah itu adalah ismul maf'ul. Ya. Ismul maf'ul ya, yang timbangannya itu adalah fa'ilah yang artinya adalah maf'ul. Sesuatu yang menjadi objek ya, terjadinya sebuah perbuatan itu disebut dengan ismul maf'ul. Nah, karena artinya adalah aqada yaqidu, mengikatkan. Jadi aqada yaqidu itu artinya adalah mengikatkan dua sisi sampai rapat, kuat dan kokoh. Nah, dari sinilah kemudian makna yang material ini bisa juga dipahami secara maknawi, abstrak. Misalnya apa? Seseorang penjual dan pembeli yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, komitmen untuk berjual beli, maka itu disebut dengan akad jual beli, aqdul bai'. Demikian pula misalnya seorang pria yang ingin mengikatkan diri dengan seorang perempuan yang ditunangnya, maka ketika mereka mengikatkan diri pada kalimat Allah, ya, menghalalkan apa yang tadi diharamkan oleh Allah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan akad nikah. Nah, dengan demikian apa yang disebut dengan mengikat ya, mengikat ini juga berkaitan dengan sumpah tadi itu. Mengapa? Karena orang agar suatu pernyataannya, taruhlah dia membawa informasi tertentu, agar meyakinkan orang lain, maka dibutuhkan suatu sumpah. Nah, itu makna atau hubungannya secara maknawi. Nah, sahabat sekalian yang
saya muliakan, disinilah kemudian Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nisa ayat 33, wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah. Nah, di dalam kamus-kamus klasik bahasa Arab, ya, mereka umumnya para ilmuwan kita di dalam bahasa Arab tidak menyebut definisi daripada akidah itu, kecuali misalnya kita dapatkan seorang ulama kita, Syekh Al-Fayyumi, di dalam kamus beliau Al-Misbah Al-Munir, beliau memberikan suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah apa-apa yang diyakini oleh seseorang sebagai agama atau sebagai din, ya, yang tidak lain dari keimanan suatu kebenaran tanpa adanya rasa ragu atau tanpa adanya suatu sikap menyanggah daripada keyakinan itu. Nah, dari sinilah kemudian secara bahasa Syekh Abdul Karim Al-Aqal, ya, di dalam kitab beliau Al-Madkhal li Dirasatil Aqidatil Islamiyah, beliau memberikan makna, ya, secara umum apa yang dimaksud dengan al-aqidah itu adalah al-imanul jazim wal hukmul qati, keimanan yang pasti dan hukum yang meyakinkan atau absolut, ya, alladzi la yatatarraku ilaihi syak, yang tidak bercampur dengan keraguan, ladal mu'taqid, pada diri orang yang berakidah, pada diri orang yang meyakini tersebut, bi sarfin nazar an nau'il i'tiqad, haqqan aw batil, tanpa melihat apakah sesuatu yang diyakini itu hak atau batil. Wasumya akidatan, mengapa disebut keyakinan-keyakinan itu sebagai akidah? Li'annal insana ya'qadu 'alaiha qalbah, karena manusia itu mengikatkan qalbunya pada persoalan-persoalan tersebut. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita beriman pada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikat, ya, al-ghaib, qada dan qadar dan seterusnya, kita yakini betul dan seyakin-yakinnya, maka ini disebut dengan akidah. Tapi demikian pula misalnya ada orang lain yang meyakini apakah itu sekularisme, ateisme, materialisme, sosialisme, dan ideologi-ideologi modern lainnya, ya, dia ikatkan hatinya pada ideologi-ideologi tersebut dan dia menolak segala apa yang bertentangan dengan ideologi itu, maka secara bahasa dapat dikatakan itu adalah akidah secara bahasa. Nah, lain lagi persoalannya ketika kemudian akidah ini diberikan makna definitif atau al-istilahi, atau disebut juga al-makna asy-syar'i. Misalnya di dalam ayat Al-Quran, ya, Al-Ahzab ayat 23, a'udzu minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan kemudian mereka tidak merubah janjinya. Apa artinya? Di sini keyakinan jiwa yang meniscayakan seseorang itu sampai pada tingkat berkorban nyawa. Nah, ini dahsyat sekali. Berarti ini bukan hanya verbal, bukan keyakinan itu bukan hanya verbal, tetapi nyata-nyata diwujudkan dalam bentuk berjuang di jalan Allah. Demikian pula misalnya ayat Allah yang misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi suatu keyakinan yang bukan semata-mata hanya keyakinan yang bersifat abstrak, tetapi dikonkretkan. Dari sinilah kemudian kita mendapatkan gambaran secara definitif atau secara syar'i, maka akidah itu adalah
sesuatu yang bukan semata-mata keyakinan dan kemudian ucapan verbal, tetapi diwujudkan. Nah, misalnya Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aqal, beliau memberikan suatu rumusan. Yang dimaksud dengan akidah secara syar'i itu adalah al-imanul jazim billah, keimanan yang pasti terhadap Allah, wa ma yajibu lahu fi uluhiyatihi, dan apa-apa yang niscaya bagi Allah di dalam keilahiannya, hak Allah untuk dipertuhankan. Wa rububiyati, hak Allah untuk diyakini sebagai satu-satunya zat pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rizki, yang menoto alam semesta. Wa asma'i wa sifatihi, apa-apa yang niscaya bagi Allah ya pada asma dan sifatnya ya. Wal imanu bi malaikah, ya, keimanan juga kepada para malaikat, wa kutubi ya. Wal imanu bi malaikatihi wa kutubi, keimanan terhadap para malaikat, kitab-kitabnya ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran ya. Dan juga suhuf tentunya yang diturunkan kepada nabi ya. Wa rusulihi, para rasul, wal yaumil akhir, wal qadri khairihi wasyarrihi ya. Termasuk juga keimanan kita terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk, wa bi kulli ma ja'at bihin nusus as-sahihah, dan segala apa yang diterangkan di dalam nas ya, nas agama yang sahih, menyangkut ya min usuluddin, menyangkut pokok-pokok agama kita, wa umuril ghaib ya, persoalan-persoalan ghaib, wa akhbarihi, dan apa saja yang menjadi informasi ghaib ini, wa ma ajma' alaihi salafus salih, dan apa-apa yang telah disepakati oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para salafus salih, wa taslim lillah, dan pasrah kepada Allah di dalam berhukum dengan segala apa yang dihukum oleh Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, juga terhadap segala perintahnya, syariatnya, dan tunduk sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berittiba kepada beliau. Nah, ini definisi secara syar'i. Demikian pula Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, seorang ulama besar di Madinah, beliau menyatakan yang dimaksud dengan akidah itu adalah sejumlah kebenaran yang diterima secara aksiomatis. Jadi tidak perlu lagi disanggah. Berdasarkan akal, ya kan? Berdasarkan wahyu, berdasarkan fitrah itu, fitrah kita. Lalu kemudian berdasarkan kebenaran yang kita terima ya, melalui dalil Al-Quran, melalui akal, melalui fitrah kita, intuisi kita ini, qalbu ini kita ikatkan secara kuat, dan kita tolak segala sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita ini, dan kita yakin bahwa kebenaran ini bersifat abadi. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini pula berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15 ya. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang-orang yang dijelaskan oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur di dalam keimanannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada suatu keraguan. Lalu keimanan yang tanpa keraguan itu diwujudkan dalam bentuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian seorang ulama kita, Al-Hafidz Al-Hakami, di dalam kitab beliau ya, Ma'arijul Qabul ya, di sini saya catat ya, saya tulis di halaman 419 ya. Beliau menyatakan ketiadaan sikap ragu dan bimbang itu adalah menjadi prasyarat utama pada sesuatu yang diklaim dan diyakini sebagai akidah dan iman oleh kita semuanya. Demikian pula di dalam keterangan Rasulullah SAW ya, orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Jadi orang-orang yang menyatakan
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dia tidak bertemu dengan Allah, ya. Tidaklah dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ragu, kecuali pasti orang ini masuk surga. Artinya orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan yakin bahwasanya tidak ada zat yang disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan, dia mesti dijamin oleh Rasulullah sebagai orang yang masuk ke dalam surga. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, lalu poin berikutnya adalah ketika akidah ini, ya, yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, ditulis, ya, dikodifikasi oleh para ulama, lalu dia menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, maka disebutlah sebagai ilmul akidah. Nah, jadi kalau akidah sebagai sebuah disiplin ilmu, maka kita dapatkan misalnya para ulama menjelaskan mahyal aqidah atau mahwa ilmul aqidah. Mereka mengatakan kepada kita al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-aqadiyah al-muktasabu minal adillatil yaqiniyah wa raddi syubuhat wa qawadihil adillah al-khilafiyah. Jadi yang dimaksud dengan ilmu akidah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat di bidang akidah yang diambil dari dalil-dalil yakiniyah, yaitu yang mutlak, serta menolak berbagai macam syubhat dan dalil-dalil yang cacat atau dalil-dalil yang tidak sahih. Ini yang disebut dengan ilmu. Oleh karena itu, kalau saya menjelaskan secara lebih detail lagi, ya, yang disebut dengan ilmu di sini adalah pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana apa adanya, membenarkan kandungannya dan hakikatnya melalui dalil-dalil syariat yang meyakinkan. Jadi kalau misalnya kita meyakini tentang adanya hari kiamat, kemudian hari kiamat itu diawali dengan berbagai macam tanda-tanda. Tanda-tanda ini ada yang kecil, as-sughra, ada tanda-tanda yang besar, al-kubra. Maka ketika misalnya kemarin orang ramai tentang isu dukhan, maka keyakinan kita tentang dukhan itu adalah suatu kepastian. Karena memang Al-Quran menyatakan demikian, Rasulullah pun juga menyatakan akan adanya suatu dukhan. Tetapi persoalannya adalah, apakah dukhan itu seperti yang kemarin dibicarakan oleh orang? Tentu harus menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, yang tidak boleh ada suatu keraguan apapun di situ. Nah, ketika seseorang misalnya menentukan bahwa dukhan itu terjadi pada tanggal tertentu dan waktu tertentu, maka itu adalah spekulasi. Dan ternyata ketika seseorang itu menyodorkan suatu dalil, ternyata dalilnya setelah diteliti oleh para ulama, dalilnya itu statusnya itu adalah palsu, hadis maudhu. Nah, ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu sandaran di dalam pokok-pokok keyakinan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahkam asy-syar'iyyah al-aqadiyah? Kaidah dan prinsip akidah bersumber dari dalil syariat. Tidak termasuk dalam hal ini segala masalah syariah di luar akidah. Jadi kalau akidah, kita berbicara tentang pokok-pokok keyakinan, dan kita kemudian tidak berbicara tentang hukum fikih yang sifatnya praktis. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang hukum fikih yang sifatnya praktis. Ini adalah lebih abstrak, berada di dalam ranah keyakinan kita. Maka disebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah al-aqadiyah. Al-aqadiyah letaknya adalah di dalam qalbu kita. Bagaimana kita mengikatkan qalbu kita dengan pokok-pokok kebenaran. Al-adillah al-yaqiniyah, ya. Ini apa yang dimaksud dengan dalil-dalil yang mengandung keyakinan, ya. Sahihun nazar, analisanya harus benar, ya. Pengetahuan kita ini murni bersifat al-khabar, informasi dari Rasulullah SAW. Sebab apa?
Sebab persoalan akidah ini, di antara salah satu karakternya itu adalah al-ghaibiyat. Dia tidak bisa dinalar oleh akal kita. Maka ketika orang memaksa nalarnya dengan dalil-dalil yang dipaksakan, dalil-dalil akal yang dipaksakan, maka nanti mesti terjadi kerancuan. Kemarin orang menebak bahwa peristiwa besar akan terjadi tanggal 15 Ramadan di waktu subuh misalnya. Tapi ternyata kan sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. Jadi dalil yang digunakan tuh harus bersifat mutlak. Dalil karena persoalan iman ini adalah mutlak, maka dalil-dalilnya pun juga tidak bisa dengan dalil-dalil yang di situ ada unsur keraguan apalagi tidak valid. Raddus syubhat apa artinya? Kita menolak segala syubhat ya yang ada di dalam dalil-dalil akidah. Ada banyak orang kemudian berargumen dengan dasar-dasar yang tidak valid misalnya. Ketika kawan-kawan kita yang memiliki misalnya perhatian khusus di dalam wacana pluralisme agama, lalu dia memaknai bahwa Islam itu bukan nama agama, bukan proper noun, ya, proper name, ya, tetapi adalah misalnya sikap pasrah saja. Dan ternyata ketika dirumuskan dalam bentuk teori misalnya transcendent unity of religion, kesatuan transenden agama-agama, agama apapun orang tidak penting. Yang penting ketemunya pada Tuhan yang maha mutlak. Siapa Tuhan yang maha mutlak itu? Itu juga nggak didefinisikan. Berarti di sini ada banyak syubhat. Nah, syubhat-syubhat ini harus kita tolak. Nah, termasuk juga di sini qawadih al-adillah al-khilafiyah, menolak dalil-dalil yang kontradiktif atau cacat ya dalam persoalan-persoalan akidah. Ya, kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang yang menggunakan dalil-dalil yang tidak semestinya. Sebagian orang sufi mengatakan innallaha lama'al muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah mencahayakan, membuat orang-orang yang berbuat ihsan itu bercahaya. Padahal lama'a di situ bukan kata kerja, tetapi ma'a yang kemudian diberikan penekanan oleh Allah atau taukid dengan lam at-taukid, lama'a. Maka arti yang benar adalah innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka klaim orang sufi mengatakan mencahayakan itu salah. Mengapa? Cacat betul. Karena lama'a itu satu kata kerja yang artinya bercahaya, bukan membuatnya bercahaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira demikian kuliah duha kita yang saya sampaikan secara singkat. Kita memahami apa yang disebut dengan ilmu, apa yang disebut dengan akidah, dan apa yang disebut dengan ilmu akidah. Demikian, wassallallahu ala nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.